Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjut lagi perbincangan kita. Cak Bowo, ya. Kalau tadi kita bicara tentang kewenangan KPK dalam penyadapan, kali ini kewenangan KPK dalam memberlakukan SP3. Iya, enggak ada. KPK, pertimbangannya apa saja? Pertimbangannya KPK kalau di dalam baik penyelidikan maupun penyidikan itu valid, nggak main-main. Mesti KPK nggak mungkin ketika nggak berhubungi BPK, nggak berhubungi BPKB. Kalau itu kerugian negara ya, nggak pernah. Kalau di sini jaksa itu nggak usah BPKB, pokok penghitungan jaksa sendiri. Itu yang saya nggak benar. Kalau benar KPK ini, ketika apa? Ketika korupsi nggak bisa dia ngitung sendiri. Kalau juru itu kan akuntan publik yang sudah ada berhubungan dengan register negara nggak bisa. Lah KPK ketika dia sudah menyidik, ada penyidikan berarti valid. Sudah adanya suatu persoalan, ada petunjuk, ada surat, ada ahli, ada keterangan yang lainnya. Yakin saya, mesti kena. Kena nggak kalau sudah penyidikan nggak syukur penyidikan itu. Saya tahu. Dan hakim itu valid ketika KPK nggak akan bebas, ketika nggak diintervensi. Contohnya demikian. Ya toh. Ada kerugian negara, dia nggak mau nyidik dulu. Apa kerugian negara? Dia konsultasi sampai BPK dulu, ya toh. BPK nih ya. BPK. Kalau ini money laundering, konsultasi dulu BPATK, kan begitu. Jadi itu menemukan baru dia menyidik, bukan kena ujuk-ujuk menyidik. Orang ada laporan bodong, ya toh. Wah begini begitu. Kalau di sini bisa pura-pura ini laporan masyarakat. Ada sing lapor tuh jangan sendiri. Nah itu nggak benar. Jadi itulah tingkat bahwa keproporsionalismenya tentang persoalan-persoalan penyidikan ini harus valid. Jangan sampai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, karena ini berhubungan dengan uang negara. Kecuali berhubungan uang pribadi, uang nenek moyang, nggak bisa ini. Makanya perlu, kalau di sini itu saya kira nggak proporsional, maka seringkali hakim-hakim ini saya kritik. Kalau korupsi, kalau hitung. Hanya kalau keyakinan ya gampang, yakin. Kalau yakin, saya yakin ya kena meskipun alat bukti satu, tapi tidak boleh. Ini harus minimal alat buktinya 3, yaitu baik keterangan saksi, baik surat, baik petunjuk, ahli itu harus dilibatkan, baru bisa. Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu KPK itu nggak sembarangan ketika berhubungan dengan penyidikan. Ya toh? Nah, kalau sudah demikian maka nggak ada SP3 kembali lagi. Undang-undang SP3 tadi, tapi kan tidak ada pasal 40 sampai 44 tidak pernah memberikan SP3. Kalau sudah jadi tersangka, ya kan ditahan. Iya betul. Nah kalau yang lainnya nggak ditahan, penangguhan, sakit, kemarin sakit-sakitan, kemudian begini begitu alasannya. Nah ini kan berbahaya. Masa gue tahu ketika orang ya toh permohonan untuk tidak ditahan. Ya toh, dia harus bicara masalah tanggung jawab. Oh ini sakit dan sebagainya. Kalau korupsi itu dia ditahan. Kalau KPK kalau sini bisa. Oh ada, gak ditahan dengan alasan begini. Apa? Permohonan pasal 31, 23 kuhap. Kalau nggak ada ini mau sampai numpuk sak lemari nggak mungkin dikabulkan. Iya nggak? Sekarang gitu ya. Sekarang gitu ya. Loh. Itu masyarakat tahu semua. Ketika ditangguhkan itu ada apa? Memang benar. Seharusnya kalau benar pasal yang saya sampaikan, ya pasal 31, PP 28 ya. Kalau nggak salah 83 harus jamnya uang dikonsesiasikan. Di panitera toh, konsesiasi titip. Baru dia. Kalau nggak titip, antong lengah, repot. Nah itulah makanya. KPK ini kenapa? KPK ini di hati rakyat, di hati masyarakat. Selain ucapan saya, gak main-main loh. Ucapan presiden juga begitu. Makanya kan gak bisa kan sekarang namanya angket, kan gak bisa jalan. Apalagi mau merekomendasi membekukan. Nah, kok dibekukan? Undang-undang dibukukan. Yang bisa membekukan terlepas dari itu pribadi, terlepas itu. Berarti tak tujuan toh? Tujuannya apa? Hak angket itu. Tujuannya membela kepentingan politik toh. Nah, oleh karena dalam hal ini masyarakat sudah tahu ternyata keperucut sebetulnya. Ya ini termasuk di komisi ini gak terlepas apa dia DPR pribadi dan enggak itu DPR kecuali duduk. Ya, ingat ya.
Kalau duduk di SAS, Restu N Cafe, yo nggak apa-apa. Duduk saya di sini, duduknya nggak apa. Tapi kalau duduk di gedung DPR ya itu adalah merupakan satu DPRI, nggak bisa itu pribadi dan sebagainya. Keliru itu orang ucapan itu. Dia selaku apa kedudukannya DPR itu? Iya. Apalagi sekarang nggak angket dia supaya masuk juga angket tuh. Terlepas dari anggota angket tuh. Iya. Tujuannya apa? Oh ternyata ingin ada lepas dari jeratan hukum tertentu ya, Cabowo. Ya jangan. Kalau kita dari DPRI itu harus ngomong harus jangan sampai nggak sembarang kena yang dengar ada rakyat. Ya. Masyarakat itu jangan. Berbahaya sekali. Lebih baik ya toh ngomong itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan-peraturan. Jangan sampai sudah diangkat kepentingannya pribadi, jangan. Ketika diangkat DPR itu ada kepentingan adalah rakyat, bukan kepentingan main-main. Karena rakyat sudah tahu ternyata ingin bukan tentang KPK kan begitu. Akhirnya terlepas itu mensotnya begitu. Akhirnya sampai kebakaran genjot semua, bukan genjot tuh, jenggot. Jenggot, Cak Bowo. Bukan ya. jenggot. Ya. Oke, Ya. Cak kembali lagi. Beberapa waktu yang lalu ada statement dari pimpinan KPK bahwa sebenarnya yang lebih tepat itu direvisi itu adalah Undang-Undang Tipikor. Ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ya. Bukannya Undang-Undang KPK yang Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi perbedaan mendasar dari kedua undang-undang tadi sih, Cak Bowo? Apa kalau undang-undang ini melaksanakan tentang kewenangannya, yang undang-undang yang mana? Nah, 30 tahun 2002. Kalau Undang-Undang 31 tahun 99 diperbarui 2021. Iya. Saya yakin. Yang tipikor ya itu yang tipikor. Ya. Yang itu kalau undang-undangnya 2 dan 3 ini harus memang harus benar-benar karena setiap orang kena semua loh pasal 2-nya. Setiap orang siapa saja ketika berhubungan dengan pemerintah, dengan keuangan negara, APBD, APBN bahaya. Apalagi pasal 3 penyelenggara negara. Kata dapat penjelasan pasal 2 dan 3 itu kata dapat. Iya. Potensi indikasi sudah kena, maka yang perlu direvisi adalah bagaimana untuk jelasnya persoalan-persoalan pasal 2 dan 3 itu bagus. Jangan tentang pelaksanaan, tentang penyidikan, sebetulnya salah. Kalau direvisi itu benar. Sehingga KPK nggak main-main, makanya KPK bisa membidik. Membidiknya nggak mungkin KPK membidik sekarang membidik tentang ada laporan, sebenarnya enggak. Membidiknya OTT semua. Kalau OTT sudah jelas, karena KPK sudah tahu. Ketika ada hubungannya pasal 2 dan 3 ini adalah pasal sapu jagat. Terus pokoknya berhubungan dengan negara, berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan pencegahan negara, hati-hati. Ketika kata dapat potensi ini berbahaya, meskipun nggak terima uang, tapi yang digunakan uang negara, merugikan uang negara selesai. Maka penting seperti pasal 2 dan 3 itu harus direvisi sehingga semua nggak bisa kena, sehingga harus ada kepastian siapa sebetulnya yang melakukan tentang kerugian negara itu sebetulnya bukan karena potensi indikasi enggak. Kasihan juga. Penjelasan seperti itu harus direvisi. Jadi setuju ya yang tipikornya direvisi. Saya senang kalau pasal 2 dan 3 ini sehingga bisa bedakan orang yang memang merugikan keuangan negara dan tidak. Nah, kalau orang ini loh buat satu keputusan tetapi dirugikan orang lain padahal dia punya kewenangan. Kalau orang lain salah dia salah padahal nggak terima apa-apa. Makanya KPK itu tujuannya OTT sehingga jelas, oh berarti kan OTT siapa? Berarti tahu toh, oh kena ini, kena uang sudah, berarti dari mana kamu disuruh? Oh ini nggak kena, akhirnya apa? Akhirnya KPK seneng tentang OTT, makanya bahaya. Ya. Oke. Cak Bowo, ini beberapa waktu yang lalu kan juga ada bau-bau gitu ya, yang menghalang-halangi penyidikan gitu, dari pihak internal sendiri. Bagaimana menurut Anda? Ada, memang benar, tidak boleh menghalang-halangi. Memang KPK itu adalah merupakan bagian penegak hukum tentang pemberantasan korupsi. Ada di dalam KUHP dia melakukan tindak pidana dan sebagainya untuk beracaranya atau hal-hal yang sifatnya kekuatannya berdasarkan KUHP. Pasal 21 dan 22 itu tidak boleh menghalang-halangi. Ketika ada penyidikan tidak boleh, tidak boleh itu. Makanya perlu belajar tentang dasar-dasar. Kalau kita sebelum melangkah harus kita belajar KUHP dulu. Belajar tentang Undang-Undang 20 31 19 2021. Bicara kalau KPK bicara masa 30 tahun 2002. Apa sih KPK itu? Pernah nggak dia melakukan tindakan? Contohnya begini. KPK telah menyita nggak? KPK telah memberikan intimidasi dan sebagainya nggak benar tentunya.
penyidikannya, barang buktinya dan sebagainya benar. Kan sudah ada. Kalau memang nggak benar, ya diprah. Pra peradilan sesuai dengan pasal 7783, sahnya penangkapan, sahnya penahanan, rehabilitasi, ya toh, kan benar, penyitaan dan sebagainya ada itu, kan itu sudah harus, itu dipra, ada ruangannya, bukan kesalahan. Nah itulah makanya saya kira hal itu adalah sebagai teknis. Kalau enggak, jangan bicara masalah pokok perkara. Tadi itulah yang penjelasan dari saya. Janganlah. Jadi semua itu ketika duduk sebagai lembaga negara, pejabat negara, itu jangan, kalau bisa sekolah lah. Tapi saya nganti aneh ya. Jadi mahasiswa saya ajari ya. Ada Pak, jadi mahasiswanya Pak? Ada di sini juga nonton ada. Tapi saya nggak ngomong lah. Coba mahasiswa saya, kalau saya bicara tentang hukum acara, jangan sampai salah. Belajarin dulu, baru menguasai. Kalau asal bunyi, apalagi pejabat diketawain. Banyak. Masa diketawain sama Syah Narutama, malu gitu. ya. Malu gue. Cak, Senin kemarin 5 pimpinan KPK kan dipanggil ya, ikut rapat dengar pendapat oleh Komisi 3 DPRD, membahas tentang tata cara kerja KPK dalam menyidik kasus korupsi. Nah, seperti itu. Nah, ada 4 hal yang jadi sorotan dari DPR. Yang pertama tentang proses kerja pengaduan masyarakat. Kemudian. Yang kedua tentang kewenangan KPK soal penyadapan. Lalu yang ketiga tentang masalah OTT. Dan yang keempat tentang adanya dokumen pengadilan yang bocor. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya sih, Cak, untuk kinerjanya KPK sendiri itu siapa sih, Cak? Yang berhak mengawasi itu siapa? Oke. Jadi memang yang berhak mengawasi itu adalah ketika kerja, karena independen ya. Itu majelis kehormatan dari KPK sendiri. Yang ketika ada masalah laporan di majelis kehormatan. Kalau ada yang sesuai dengan SOP? SOP? Ya, kalau nggak sesuai seperti itu. Sesuai SOP ya, laporkan saja ke majelis kehormatan. Seperti dengan dokter, dengan advokat, dengan notaris, dengan PPAT. Itu ada sendiri, lewat situ pintunya, bukan ini salah, bukan, tentunya begini. Di dokter, kita bicara dokter ya, namanya profesi ya. Ketika dokter dia menangani medis, pasiennya, dia mesti harus SOP-nya apa, dia harus tindakannya apa. Gak mungkin ujuk-ujuknya langsung enggak, ngoperasi sesuatu itu kan harus di lab dulu. Oh ini begini, dan itu ada sesuatu yang berhubungan dengan bersama-sama. Oh kena jantung, nah apa ada diabetesnya, apa ada, ini kan dihitung dulu. Jadi harus contoh seperti itu. Lah itu namanya SOP. Jadi kalau tidak sesuai dengan SOP, bisa saja ketika salah penangkapan penahanan, pra peradilan bentuk wujudnya. Ketika dia itu, oh kok begitu, bocor dan sebagainya, ini masalah kehormatan. Nah kemudian kalau bisa masalah penyadapan, dia memang diberi hak pasal 12. Ada penyadapan, ada penyidikan, ada penyelidikan, ada pemblokiran. Blokir ya main-main. Ada ketika di luar negeri dicekal, ada semua di situ. Ngumpulnya di pasal 12. Ini yang berbahaya. Jadi setiap orang, setiap siapa yang diduga ini disadap. Makanya orang bagaimana menghilangkan penyadapan sehingga kalau OTT nggak bisa, nah supaya nantinya daripada nantinya melalui setan gundul jin masuk manggil setan gundul jin sebagainya. Ini nggak benar, ini teknologi, nah, kan gitu toh. Tahan dulu ya Cak Bowo, semakin panas ya obrolan kita, dan pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.